Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan berbahagia. Hari ini kita membahas bagaimana kecerdasan buatan atau AI tidak hanya mengubah, tetapi mendefinisikan ulang perencanaan transportasi di seluruh dunia. Kita berada di persimpangan jalan menuju mobilitas yang lebih cerdas, efisien, dan yang paling penting, berkelanjutan. Perencanaan transportasi tradisional tidak lagi memadai untuk mengatasi kompleksitas urbanisasi dan tuntutan mobilitas modern. Kita harus beralih dari model reaktif ke model prediktif. Transformasi ini menuntut integrasi teknologi canggih untuk menciptakan sistem yang adaptif dan responsif. Fokus kita adalah pada bagaimana AI dapat menjadi katalis untuk mencapai efisiensi operasional maksimum sambil meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kita akan melihat data yang menunjukkan bahwa AI adalah investasi strategis, bukan sekadar pengeluaran teknologi. Selanjutnya, mari kita telaah mengapa transformasi digital ini menjadi urgensi yang tidak bisa ditunda lagi di sektor transportasi. Kita harus mengakui bahwa AI bukan lagi opsi, melainkan kebutuhan mendesak untuk mengatasi tantangan mobilitas yang semakin kompleks. Data menunjukkan potensi dampak yang signifikan dan terukur. Sebagai contoh, manajemen lalu lintas cerdas berbasis AI berpotensi mereduksi kemacetan hingga lebih dari 25%. Ini adalah angka yang langsung berdampak pada produktivitas ekonomi dan kualitas udara. Selain itu, sistem AI memberikan akurasi data real-time hingga 95%, memungkinkan kita mengambil keputusan yang presisi dan berbasis bukti, bukan asumsi. Dan dari sisi operasional, optimasi rute yang didukung AI dapat menghasilkan penghematan biaya armada hingga 15% atau lebih. Ini adalah efisiensi yang langsung terasa pada anggaran operasional. Intinya, integrasi AI memungkinkan kita beralih ke pengambilan keputusan yang presisi dan responsif terhadap dinamika perkotaan yang terus berubah. Setelah memahami urgensi ini, mari kita fokus pada manfaat inti yang dihasilkan oleh transformasi ini, yaitu efisiensi dan keselamatan. Setelah melihat urgensi berdasarkan data, kita perlu memahami bagaimana AI memberikan manfaat inti yang terukur, terutama dalam efisiensi dan keselamatan. AI mengoptimalkan setiap aspek operasional untuk hasil yang lebih aman dan hemat biaya. Pertama, dari sisi efisiensi biaya, AI memungkinkan pemeliharaan prediktif. Kita bisa mengganti komponen sebelum rusak, bukan setelahnya, yang secara drastis mengurangi waktu henti dan biaya perbaikan darurat. Kedua, peningkatan keselamatan adalah manfaat yang tidak ternilai. Sistem deteksi dini berbasis AI dapat mengidentifikasi kondisi berbahaya dan memicu respons cepat terhadap insiden, melindungi pengguna jalan dan infrastruktur. Terakhir, AI secara langsung meningkatkan pengalaman pengguna. Prediksi waktu kedatangan yang lebih akurat dan layanan yang lebih reliabel meningkatkan kepercayaan dan kepuasan publik terhadap sistem transportasi. Manfaat-manfaat ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial. Dan manfaat ini juga meluas ke area yang semakin penting, yaitu keberlanjutan dan dampak lingkungan. Manfaat AI melampaui efisiensi operasional dan keselamatan. Teknologi cerdas adalah kunci untuk mencapai target emisi nol bersih di sektor transportasi. Optimasi rute berbasis AI secara langsung mengurangi konsumsi bahan bakar dan jejak karbon. Dengan meminimalkan waktu idle dan jarak tempuh yang tidak perlu, kita secara efektif mengurangi dampak lingkungan dari setiap perjalanan. Selain itu, AI memainkan peran krusial dalam mendukung transisi ke kendaraan listrik atau EV. AI mengelola pengisian daya cerdas dan mengintegrasikan armada otonom, memastikan infrastruktur energi bekerja pada efisiensi puncak. Dan yang terpenting, dengan membuat transportasi publik lebih reliabel dan efisien, AI mendorong masyarakat untuk beralih ke mobilitas hijau. Ini adalah strategi yang terintegrasi untuk menciptakan ekosistem transportasi yang benar-benar berkelanjutan. Sekarang, mari kita lihat bagaimana pasar global merespons potensi besar ini. Melihat dampak yang ditawarkan AI, tidak mengherankan jika investasi global dalam teknologi ini terus meningkat secara signifikan. Pasar global untuk AI transportasi diperkirakan mencapai 75 triliun rupiah pada tahun 2024. Dan proyeksi pertumbuhan menunjukkan angka yang melonjak hingga 180 triliun rupiah pada tahun 2029. Angka ini menegaskan bahwa AI bukan tren sesaat, melainkan pergeseran struktural dalam industri. Fokus utama adopsi saat ini meliputi optimasi rute dan penjadwalan cerdas, yang langsung memberikan penghematan biaya. Selain itu, pemeliharaan infrastruktur prediktif dan sistem deteksi insiden otomatis menjadi area investasi utama. Ini menunjukkan bahwa pasar mengakui nilai AI dalam meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko. Pertumbuhan pesat ini memberikan kita konteks yang kuat untuk menganalisis posisi kita. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan dan peluang yang dapat kita manfaatkan dari lanskap pasar ini. Setelah kita melihat potensi pasar yang masif, mari kita bedah posisi strategis kita melalui analisis SWOT. Kekuatan utama kita terletak pada kemampuan untuk melakukan analisis big data secara real-time, yang memungkinkan deteksi insiden dan kondisi berbahaya secara proaktif. Ini bukan hanya efisiensi operasional. Ini adalah kemampuan untuk membuat keputusan strategis yang didukung oleh data presisi,
meminimalkan spekulasi dan memaksimalkan dampak. Peluang terbesar saat ini adalah perkembangan generatif AI dan peningkatan volume data dari ekosistem IoT yang terus meluas. Perkembangan Gen AI ini membuka pintu untuk simulasi dan pemodelan yang jauh lebih canggih dari sebelumnya. Ditambah lagi, komitmen kebijakan pemerintah terhadap transportasi berkelanjutan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk adopsi solusi cerdas ini. Memanfaatkan kekuatan analisis data real-time ini adalah kunci untuk mengkapitalisasi peluang inovasi teknologi yang ada. Namun, setiap transformasi besar pasti membawa tantangan, dan kita harus mengidentifikasinya. Setiap kekuatan dan peluang harus diimbangi dengan mitigasi terhadap kelemahan dan ancaman yang ada. Tantangan utama yang kita hadapi adalah ketergantungan tinggi pada kualitas data, di mana bias data dapat menghasilkan keputusan yang salah, serta kebutuhan investasi awal yang signifikan untuk infrastruktur sensor dan jaringan. Ancaman yang paling serius adalah risiko keamanan siber terhadap sistem yang terkoneksi dan isu privasi data pengguna. Untuk memitigasi risiko ini, kita harus membangun tata kelola data yang kuat dan kerangka etika AI yang transparan untuk meminimalkan bias dan melindungi privasi. Kita juga perlu menerapkan keamanan berlapis, termasuk enkripsi dan deteksi intrusi real-time, untuk menjaga integritas sistem. Terakhir, kolaborasi strategis antara publik dan swasta sangat penting untuk berbagi beban investasi dan mempercepat transfer teknologi. Dengan mitigasi yang tepat, kita dapat mengubah tantangan ini menjadi risiko yang terkelola. Sekarang, mari kita lihat bagaimana semua ini mengubah alur kerja perencana transportasi sehari-hari. Dengan memahami tantangan dan peluang, kita bisa mendefinisikan alur kerja perencana transportasi masa depan yang sepenuhnya terintegrasi dengan AI. Transformasi ini dimulai dari fase data dan analisis, di mana pengumpulan data geospasial dan pola perilaku pengguna diotomatisasi secara real-time. Ini menggantikan survei manual yang memakan waktu. Kemudian, kita beralih ke pemodelan dan simulasi, menggunakan model generatif untuk menjalankan simulasi skenario what if yang sangat akurat, memungkinkan kita menguji kebijakan sebelum diimplementasikan. Pada fase operasional, sistem kontrol adaptif seperti ATSC dan konektivitas V2X diimplementasikan untuk mengelola lalu lintas secara dinamis. Akhirnya, fase evaluasi dipermudah dengan visualisasi data otomatis, memastikan pelaporan kinerja yang cepat dan komunikasi yang efektif kepada semua stakeholder. Alur kerja baru ini menjamin keputusan yang lebih cepat dan lebih baik. Untuk membuktikan efektivitas alur kerja ini, mari kita lihat studi kasus nyata. Alur kerja berbasis AI yang baru ini telah terbukti menghasilkan dampak nyata, seperti yang ditunjukkan oleh studi kasus di kota Metropolis X. Kota ini mengimplementasikan sistem Adaptive Traffic Signal Control atau ATSC berbasis AI, yang menyesuaikan sinyal secara dinamis berdasarkan kondisi lalu lintas real-time. Hasilnya sangat signifikan. Kota Metropolis X berhasil mencapai 28% pengurangan rata-rata waktu tunggu di 100 persimpangan utama mereka. Ini adalah penghematan waktu yang masif bagi komuter. Selain itu, mereka juga mencatat peningkatan kecepatan perjalanan rata-rata sebesar 18% di seluruh koridor kota. Angka-angka ini menunjukkan bahwa teknologi cerdas secara langsung meningkatkan produktivitas ekonomi dan kualitas hidup warga kota. Ini bukan hanya teori, ini adalah hasil yang terukur. Keberhasilan ini membawa kita pada kesimpulan dan langkah strategis yang harus kita ambil ke depan. Studi kasus Metropolis X menegaskan bahwa integrasi AI adalah keharusan strategis, bukan sekadar opsi. Untuk bergerak maju, kita harus fokus pada 3 langkah strategis utama. Pertama, kita harus mempercepat investasi pada infrastruktur digital, mencakup jaringan sensor cerdas, konektivitas 5G V2X, dan pusat data transportasi yang terintegrasi. Kedua, kita perlu memprioritaskan pengembangan SDM melalui program reskilling dan upskilling bagi perencana transportasi agar mereka mahir menggunakan alat analisis AI dan manajemen data modern. Ketiga, kolaborasi sektoral sangat krusial. Kita harus membangun ekosistem berbagi data yang kuat antara pemerintah, swasta, dan akademisi untuk mendorong inovasi solusi mobilitas yang inklusif. Ingatlah, masa depan transportasi adalah sinergi yang tak terpisahkan antara kecerdasan manusia dan kecerdasan buatan. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.